Perselingkuhannya betul ada ya? Ada. Sejauh apa perselingkuhan yang kamu temukan? Aku nemu kunci hotel, ternyata mereka check in dan lain sebagainya. Itu paling gongnya. Ini semua ke-up. Itu sebenarnya Allah tuh kasih chance dia untuk perbaikin ini di dunia. Sebelum nanti di akhirat lo nggak bisa balik lagi. Kalau misalnya mau baik-baik, gak usah sama gue deh. Lo sama nyokap gue aja. Masih ada respectnya sama nyokap gue gitu kan. Orang tua aku tuh dulu ya nitipin Isa, anak perempuan satu-satunya ke cowok gitu kan. Jadi mereka tuh baik banget sama itu orang. Baik itu banget. Saya sebenarnya nggak mau sampai ke expose segininya, tuh nggak banget. Nggak pengen sebenarnya. Jadi maksudnya kayak ya apa dia ke publish lah atau apa tuh sebenarnya nggak pengen. Kalau bisa baik-baik aja tuh dulu pakai beberapa kali usaha approach-nya tuh secara baik-baik tapi nggak ada respon, jadi ya harus kayak gini. Oh, sama pihaknya Mas Adit? Iya. Tunggu, awalnya mulanya akhirnya muncul di podcast itu gara-gara apa? Gara-gara dari kemauan kamu atau ada undangan? Ada undangan. Oh, ada undangan. Ada undangan. Gara-gara ada penyebab mereka ngundang kamu? Karena lihat itu aku kayak upload story-story aku akhirnya kan. Oh, dari situ. Dari situ ada yang capture, ada yang tangkep lah kan, soalnya ada tag-nya soal Visinema, Nusa Rara gitu-gitu. Ada yang nangkep, ya udah langsung dari situ set cepet banget. Iya, dan itu lumayan rame karena aku banyak yang nge-tag, "Bang, tolong undang dong, bahas gitu-gitu." Iya. Terus aku bingung, jadi aku waktu ini udah mulai belum sih? Udah mulai. Ngobrol santai aja kita. Okay. Jadi aku bingung kayak, ini kan permasalahan menurut saya ya, ini maaf ya kalau saya salah. Kenapa nggak diselesain di ranah pribadi aja ya? Betul. Gitu. Kenapa harus sampai ke publik? Akhirnya Betul. kemana-mana gitu. Setelah kamu podcast gitu, jadi menyesali nggak kayak, aduh harusnya nggak usah podcastnya atau gitu? Ada begitu atau ya udahlah ya? Ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Karena emang bener-bener kalau di track recordnya aku ya, itu secara baik-baik saya udah. Secara formally kayak misalnya menurut undang-undang dan lain sebagainya, pokoknya formal gitu, itu juga udah. Kekeluargaan udah. Nggak ada respon sama sekali. Nggak respon tuh maksudnya kayak gimana? Bener-bener malah kalau komunikasi semua di blok. Blok tuh maksudnya WA di blok? Semua. Blok itu di blok? Jadi nggak bisa. Jadi dari Instagram di blok, WA di blok, email di blok. Terakhir tuh saya bisa komunikasi tuh saya coba tuh SMS. Jadi nggak ada jalur komunikasi maksudnya? Sama sekali. Oke. Jadi gimana caranya gitu kan? Sedangkan kayak istilahnya dari pihak sana tuh kayak ngeremehin. Kayak ya udahlah si Nisa gitu. Kamu merasanya begitu? Betul. Oke. Nah, kita tarik mundur dikit ya. Boleh. Karena gini, aku pasti ngundangnya dua sisi lah. Okay. Supaya sama-sama orang bisa lihat kan. Betul. Kamu nikah di tahun berapa? 2011. 2011. Berpisah di tahun? 2002 officially ya. 2022 Desember. 2022 Desember. Yeah. Oke. Selama pernikahan itu, positioning kamu dalam animasi Nusarura dan perusahaan itu ada di mana? Komisaris ya? Iya, komut lagi. Komut dari awal? Dari awal, enggak. Pas pendirian, direktur utama kalau nggak salah. Pas pendirian direktur utama kalau nggak salah. Nah, terus abis itu di tahun keberapanya itu berubah jadi komisaris. Oke. Gitu. Tahun berapa pendirian pertama? 2015. 2015 itu. Yeah. Nah, foundernya siapa waktu itu? Ada 3 orang. Ada 3 orang ya? Yang tercatat di AHU ya. Jadi kan PT namanya PT Digital Kreasi Internasional, PT DKI. Terus pendirinya tuh aku, ya sama mantan, sama ada 1 orang lagi. Mantan namanya siapa emang? Adit ya. Jadi pendirian itu ada 3 orang. Betul. Nah, posisi kamu di situ bukan founder ya berarti ya? Di awal ya? Di awal bukan founder, 3 orang doang foundernya nih ceritanya. Founder itu gimana maksudnya? Founder ini orang yang menemukan ide ini, kemudian IP-nya, idenya tercipta dari orang itu gitu. Berarti termasuk. Oh, kamu juga ikut? Termasuk. Kan jadi PT DKI itu
kita bikin PT bertiga nih. Nah di dalamnya itu tuh ada The Little Giants ini, yang studio animasinya istilahnya. Ya udah ikut involve di situ juga. Nah The Little Giants ini kamu posisinya di mana nih? Sesuai sama PT DKI-nya, sesuai sama PT DKI-nya. Karena kan benar-benar Little Giants tuh kayak bukan, mungkin anak perusahaan bisa dibilang ya, atau bagian dari PT DKI lah. Iya, subnya karena animation-nya kan, kan ini ada animation, ada marketing dan lain sebagainya gitu-gitu kan. Betul. Ya berarti masuk nggak sih sama PT DKI-nya? Masuk. Cuma kan positioningnya dia kan apakah di direktur, di komisaris, apa di founder juga? Iya, ikut idenya juga. Oh, ikut idenya. Bahkan dari sketch-nya waktu awal-awal yang masih 2D, kayak misalnya pilih desain, ini bagusnya gimana ya nusanya, ini gimana ya raranya. Terus kucingnya, bahkan kucingnya inspired dari kucing peliharaan aku gitu. Nah terus ya dapat nama Nusa Rara sama anaknya kucingnya Anta. Jadi digabung tuh jadi Nusantara. Berarti kamu ada involve tuh. Nah kalau yang Nusa dan Rara itu siapa yang idea? Bareng-bareng sih. Bareng-bareng. Ada satu tim. Bareng-bareng, bukan satu orang ya? Bukan. Bukan. Kalau si Umunya? Uma. Iya bareng-bareng. Saya ngetes aja. Jadi jadi udah bikin satu universe. Misalnya jadi satu keluarga gitu. Umanya itu juga bareng-bareng? Atau satu orang kayak, wah bikin ini Uma gitu? Ada mungkin yang mencetuskan ide kali ya. Ada. Jangan ada, siapa? Ada atau enggak ada nih? Aku sih lebih ke ide bareng-bareng ya semuanya. Bareng-bareng kamu anggapnya begitu ya? Iya, semua bareng-bareng kok. Kamu termasuk involved dalam menciptakan Uma? Design-wise-nya ya? Kayak kalau aku tuh lebih ke approval. Jadi misalnya, ini agak kurang ini nih. Kayak waktu itu tuh sebenarnya desainnya Rara tuh mau ada kayak pitanya di atasnya gitu. Atau apanya gitu, position apa gitu. Kita mutusin bareng-bareng, kayak nggak usah deh, apalah gitu. Nah, itu kan cukup rame tuh masalah tentang isu di mana Uma itu katanya diduga terinspirasi dari selingkuhannya Mas Adit. Betul itu beritanya itu betul atau tidak? Beritanya itu betul. Tapi yang beredar di luar, ini sekalian clarify ya, bukan itu personnya. Maksudnya gimana? Bukan itu manusianya. Maksudnya yang bersangkutannya tuh inspirasi itu bukannya itu. Gimana? Coba jelasin dulu saya. Anggap saya orang kurang paham. Jadi kan waktu pas yang di podcast kemarin, aku pun udah bilang, karena kan ini ada beberapa oknum ya perselingkuhannya. Aku dengarnya sampai 5 kali. Ya, more or less lah gitu. Nah, terus aku udah bilang yang 2018. Yang aku jelas ada buktinya, ada chatnya bahwa dia tuh kayak ngerayu gitu loh, kayak you're my inspiration gitu-gitu tuh yang 2018 kepada si wanita itu. Betul. Dan dia bawa si Uma itu. Karakter Uma seperti apa kira-kira? Kamu baca chatnya? Baca chatnya. Apakah yang kamu ingat tulisannya apa? Itu kayak aku tuh waktu pas nyiptain ini itu inspirasinya kamu. Ceritanya. Ceritanya. Iya, berarti kan cewek itu yang kamu duga selingkuhan itu sudah. Bukan duga, bener. Oh bener ya, nggak bisa. Baik. Karena itu by fact. Siap. Itu baru ada setelah Uma tercipta. Betul kan? Jadi ceritanya baru ada gitu kan, timelinenya gitu. Nah, ini kan ramenya adalah kisah yang kamu bawa di mana ternyata wah ada perselingkuhan nih di balik Nusa Rara ini gitu kan. Jadinya beritanya jadi begitu. Iya, itu yang dibawa jadinya kan. Perselingkuhannya betul ada ya? Ada. Ada berapa kali perselingkuhan itu? Ya, itu tadi Morales 5 kali. Jadi kamu menikah dari tahun 2011 sampai 2022 berpisah. Kamu menemukan banyak sekali perselingkuhan, begitu maksudnya? Betul. Dari tahun berapa kamu sudah menemukannya? Kita kan 2011 sampai 2015 awal tuh di Singapura. Waktu itu soal ngurusin animasi dan lain sebagainya lah. Pas balik ke sini, itu tuh aku masih ya kayak semuanya baik-baik aja gitu kan. Nah, pas di 2018 itu yang tiba-tiba dia minta divorce tuh, baru aku kayak ada apa nih gitu. Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan. Terus kita tipenya yang ya kalau misalnya orang-orang terdekat tahu yang tipe PDA lah gitu. Apa? PDA?
public display affection. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak orang lihatnya tuh ya baik-baik aja, kayak mesra banget baik, gitu, baik. gitu kan. Siap. Nah, aneh gitu, tiba-tiba kayak gitu. Nggak ngerti ada apa-apa, pokoknya ya itu Allah bukain, kasih jalan, ya itu ketahuan yang sama yang 2018 itu. Terus abis itu karena dia nggak tahu kenapa ya, keep track yang digital track itu yang aku bilang, ya kebuka semua lah. Dapat infonya dari mana? Dari iPad. Oh, di iPad itu ada tertinggal jejak. Di situ kamu telusuri? Iya. Dan aku biasanya kan, ya karena trust ya. Kalau suami istri kan trustnya ya harus tinggi lah. Nah, sejak itu kok kayak, coba deh gue periksa deh, set lah, gitu. Oh, jadi ternyata dari 2016. Oh, dari di situ kamu mengukur, oh ini dari 2016 gitu. Sejauh apa perselingkuhan yang kamu temukan? Ada beberapa yang dari chat juga, bahwa kalau misalnya aku jadi tahu kalau mereka pernah ketemuan. Gitu. Cuma yang paling gong tuh yang 2018. Kenapa gong 2018 itu? Ya itu yang sampai aku nemu kunci hotel, ternyata mereka check in dan lain sebagainya. Itu paling gongnya. Kamu akhirnya melakukan ini nggak, konfrontasi langsung kepada Mas Adit? Iyalah. Waktu pas 2018 itu kan udah jelas banget, obvious kan. Maksudnya, karena kan diminta pisah juga tuh kan? Iya, dan evidence-nya terus langsung ada kan. Waktu pas 2019 awal deh jadinya, pas ketahuannya itu. Terus? Ya udah pas aku konfront gitu-gitu, itu pas lagi emang Nusa lagi up-upnya kan. Oh udah deh, terus dia tiba-tiba nangis, begging, maafin aku dan lain sebagainya, aku gak bakal ngulang dan lain sebagainya. Ini baru pertama kalinya waktu itu ya, karena kan aku gak tahu tuh kalau ternyata di belakang. Ini baru pertama kali apa lagi dan lain sebagainya. Ya itu dia, aku tuh lebih mikirin waktu dulu tuh employee kita banyak. Terus abis itu aku bilang kan, karena kan sebenarnya kalau dari dulu bisa aku up atau aku udahlah gitu kan, tinggalin aja gitu semuanya, bisa aja kan gitu, selesai di saat itu juga. Cuma waktu itu semua pada bilang, salah satu BOD juga sampai bilang kan, maksudnya pikirin lagi deh mbak, ini kan kita lagi jalanin ini, terus kita lagi mau ada deal soal perihal movie pada waktu itu gitu-gitu. Terus anak-anak gimana mbak, nanti kan kalau misalnya, karena kan emang ceritanya tentang keluarga banget kan, family banget. Kalau sampai kedengeran ada huru-hara. Ya, itu yang bikin rame malahan. Makanya ramenya itu gara-gara orang tuh lihat animasi Islami, keluarga baik-baik, wah ini contoh keluarga. Lah di balik itu semua. Iya. Pembuatnya nih begini gitu kan, jadinya gitu. Saya sampai bilang, kan waktu itu juga mereka sebenarnya tuh kayak, ada apa sih nih sama si Adit gitu kan, kok kayaknya aneh gelagatnya dan lain sebagainya setiap kali meeting dan apa gitu, kayak ya beda lah gitu. Mereka kan. Ini orang-orang lain di orang-orang lain di dalamnya, termasuk BOD yang 2 itu. Mereka juga udah notice. Yang founder 2 orang ini. Iya. Mereka juga udah notice tuh ada yang salah. Nah pas giliran saya kasih tahu, ya itu salah satunya tuh begging, jangan deh mbak, udah deh tenang aja, tutupin aja. For the sake of the company. For the sake of the company. Terus saya mikir kan, as a commissioner, ya gue nahan apa ya? Jadi kepentingan pribadi aku tahan dulu nih. Ya kan, padahal bisa kan meledak-ledak pada saat itu aja, kayak enggak, udah semuanya. Terus kalau memang posisinya komut kan bisa, enggak nih CEO-nya kayak gini, udah bye. Bisa kan dengan memutuskan hal yang seperti itu. Tapi waktu itu mikirin anak-anak, maksudnya employee-nya, terus mikirin ya ke depannya Nusanya, terus kita udah ada deal banyak gitu kan. Ya jadi ya aku tahan sampai sekarang. Cuman kan di situ tadi aku nangkepnya kalau dia minta pisah ya. Iya. Nah, yang aku bingung dia minta pisah tapi dia begging untuk dimaafkan. Kan udah ketahuan. Waktu itu kan minta pisahnya nggak tahu kenapa. Cuman pisahnya jadi apa enggak tuh jadinya? Nggak jadi. Lah, gara-gara apa? Gara-gara ketahuan penyebab pisahnya. Oh begitu? Begitu. Tadi kan aku nggak tahu sama sekali kan. Kenapa nih tiba-tiba kok pisah? Terus katanya dibilang out of love lah. Terus tiba-tiba nggak bisa. Ya namanya juga perasaan nggak bisa diatur apalah dan lain sebagainya. Cuma memang udah ada kecurigaan, kok aneh banget gitu. Jadi awalnya tuh klarifikasinya kenapa mau pisah karena cinta sudah mulai hilang. Terus apa lagi? Pokoknya dia udah ngerasa kayak jadi temen aja. Jadi kata dia tuh, aku udah gak kayak suami istri tapi udah kayak roommate.
Kayak tadi gitu. Oke, apalagi yang menurut kamu paling meresahkan nih, yang dia kasih alasan yang nggak ada yang lain gitu? Cuman itu doang gitu? Yang paling bikin sakit hati sih waktu itu ya dia bilangnya aku dragging him down. Dragging him down? Jadi kayak apa ya, memberatkan dia lah, kayak nyusahin dia gitu. Apanya yang nyusahin? Nggak tahu. Kamu nggak tanya? Ya tapi kalau tanya kan jadi kayak Ribut? Sering ribut berarti? banget. Dari 2011? Kok 2011? 2011 kan nikah? Iya, dari nikah? Enggak. Kapan mulai? Itu 2018 akhir itu. Oh, jadi 2011 sampai 2018 itu ada madam? Aman. 2018. Apa semua bilang, ada yang bilang kayak, ada yang bahkan inspired buat nikah karena lihat aku sama mantan waktu itu. Oke. Aku jadi inspired deh Mbak buat nikah karena lihat kalian tuh ini banget bla 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 gitu. Ternyata harus berakhir di 2022. Betul. Berarti dari 2018 ke 2022 pernikahannya jadinya kayak gimana? Nah itu baru justru banyak itunya, banyak ributnya. Oke. Dan karena kan dia udah janji ya bahwa nggak bakal ngulang lagi dan lain sebagainya. Cuma ya kan Allah maha lihat ya dan maha tahu. Betul. Jadi aku dikasih aja petunjuknya. Kayak ada receipt lah tiba-tiba. Apalagi nih, ada lagi perselingkuhan maksudnya? Ada. Ada, masih lanjut. Kan sampai sama yang istri yang sekarang itu. Diduga atau apa nih? Nggak diduga, ada buktinya juga kok. Kalau itu adalah pernikahan, dia memang sudah ada perselingkuhan di Sebelumnya. timeline kamu gitu? Betul. Nah, dari 2018 ke 2022, hubungan sudah tidak akur. Betul. Sering ribut. Masalah-masalah kecil jadi besar gitu. Betul. Itu yang saya tangkap ya? Iya. Oke. Kemudian ternyata kamu menemukan lagi nih, ada perempuan lain gitu. Nah, perempuan lain ini cuma satu atau ada beberapa lagi? Ada beberapa lagi. Oke. Terakhir yang kamu duga sekarang dinikahin begitu? Betul. Oke. Pada saat dia berselingkuh lagi segala macam, kamu konfrontir lagi nggak? Iyalah. Apa jawabannya kali itu? Enggak kok, itu cuma kayak kan kebanyakan tuh kayak contoh ya, example kayak aku nemu receipt misalnya di mana gitu kan. Di situ saat itu tuh pada jam itu dan hari itu dia bilang dia di office meeting whole day. Ya udah, terus saya cuma kayak iseng aja di rumah. Yang kamu waktu pas hari ini gini-gini kamu meeting kan ya gitu kan? Iya. Kenapa emang? Enggak, soalnya ada teman aku lihat kayak kamu di tempat lain gitu kan. Enggak, aku meeting kok seharian. Padahal aku udah ada receipt-nya. Jadi benar-benar apa ya? Ada kebohongan yang kamu tangkap. Iya. Dan benar-benar di muka aku ya, maksudnya straight to my face. Oke. Karena dia nggak tahu kalau aku punya bukti gitu. Oke, kebohongan itu sudah pasti selingkuh? Udah sih. Kalau nggak ngapain bohong? itu asumsi ya buat gue ya. Oke, gak apa-apa. Kita kan berdialog orang dewasa ya. Oke. Nah, setelah itu kamu melihat karena ada kronologi sebelumnya ini kan orang udah pernah ketahuan, kamu akhirnya asumsi ya ini. Tapi kamu nggak konfrontir mengenai resip itu. Ini selingkuh atau enggak, kamu nggak konfrontir? Sempat konfront, tapi ya biasalah berdalih, enggak kok, itu kenapa kamu pakai bohong segala gitu kan? Ya cuma sebentar doang ke situ ya, udah deh, udah paling males deh kalau gitu. Kamu nggak mau lanjutin lah ya? Mau debat-debat gitu. Tapi ada juga chat-chat, jadi itu tadi ya, mungkin udah dikasih instingnya lebih kuat kali ya. Jadi kayak kan dia Instagram, terus misalnya baru follow siapa, itu biasanya langsung aku chat aja. Ada chat apa sama Adit gitu. Oh, kamu cross check kamu amatin gitu ya? Betul. Jadi aku lihat kan, terus kan ada yang tadi yang nggak pernah ngapa-ngapain, jadi harus involve kayak bisa lihat apa siapa gitu-gitu ya. Dan beberapa bukan ya. Ya ada yang bilang kayak, iya aku lagi dideketin sama ini gitu-gitu. Si perempuannya. Betul. Dia kasih bukti. Kasih bukti semuanya, bukti chat DM. Iya. Chat DM sama chat WhatsApp. Jadi udah sampai kelihatan tuh kebaca itu ada tendensius. Iya. Oh, bukan tendensius lagi. Apa tuh? Bahkan dia cerita soal marriage-nya. Jadi maksudnya, ya nih pernikahan aku lagi nggak baik, itulah gitu-gitu. Oh, boleh aku tangkep begini nggak sih? Jadi kayaknya dia ngerasa tidak nyaman di pernikahan itu, tapi dia menceritakan atau mencari solusinya di luar begitu. Betul. Oh, kalian komunikasinya selama dari 2011 sampai 2018 bagus gak sih? Baik-baik aja.
Kamu merasanya baik-baik aja. Aku merasanya ya. Iya, tapi dia merasanya tidak baik-baik aja. Nah gitu. itu, tapi kenapa nggak dikomunikasikan ke aku Oke. kalau misalnya aku nggak suka lo yang kayak gini, aku nggak suka. Ya kan kita bukan cenayang, nggak bisa dong aku kayak ngeraba apa nih gitu. Iya, Jadi itunya loh. Iya, itu komunikasi memang selalu jadi. Nah, mungkin malas ribut, ya kan biasa ada faktor itu. Betul. Malas ini, malas itu. Padahal sebenarnya kan ya ribut nggak apa-apa kan ya. Yang penting kan kita nyampe komunikasinya. Yang penting apa yang mau disampaikan ya udah. Oh berarti aku ngerti kamu maunya gini gitu. Oke. Kamu akhirnya pernah ditalak nggak? Pernah. Yang ini kan terakhir udah sampai talaknya 3. Yang mana yang terakhir? Ini. Yang abis itu dia 2022 nih? Betul. Oh, kamu ditalak 3 kali di situ. Dan itu artinya kalau di agama talak 3 kali sudah pisah ya? Udah. Tinggal urus surat-surat ya? Betul. Oke, nah pas talak 3 kali, dia ketemulah wanita yang terakhir. Enggak, sebelum itu. Sebelum talak. Betul. Kamu bisa memastikan itu? Bisa. Karena ketemunya dari 2021 mereka. Oke. 2021 ada kerjasama gitu. Terus ya pokoknya dari itu kan jadi banyak spy-nya ya. Dia dari 2021. Jadi ada kerjasama dan lain sebagainya gitu. Terus tahu dari driver sih waktu itu. Terus habis itu bilang, "Iya Bapak lagi sering meeting di sini, Bu," gitu-gitu. Tapi urusan kerjaan waktu itu awalnya? Mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin urusan kerjaan. Tapi kamu melihat waktu sebelum kamu ditalak sudah ada tendensius lagi nggak belum ke wanita? Udah, ya itu yang makanya sampai ada aku akhirnya chat kalau misalnya yang tadi, misalnya dia lagi nge-add siapa, terus langsung aku tanya. Oh, kamu tanya ke perempuannya? Bukan yang sekarang ya. Bukan yang sekarang ini? Tapi maksudnya yang apapun yang dia add, pokoknya dia lagi abis nge-add siapa, itu tuh biasa langsung aku chat. Iya, cuma kan yang aku penasaran sebelum dia talak kamu 3 kali, dia itu sudah membangun hubungan sama si perempuan yang akhirnya dinikahin sekarang, atau saat itu belum gitu? Udah sih. Feeling Plus intinya ya kan kita kayak coba adalah susunannya nih, kayak kita coba runut, Iya. ya kan. Jadi pokoknya tadinya kan yang perempuan sekarang ini tuh masih nikah sama suaminya. Oh. Baru divorce juga 2022. Oke. Setelah itu 2022 si mantan ini cari huru-hara, minta divorce juga. Nah ya udah. Oh, ada coincidence ya, kebetulannya Coincidence. ada. Iya, coincidence ya. Let's say it's a coincidence. Tapi secara bukti belum valid, belum legit lah ibaratnya gitu ya. Ya legitnya ya itu yang ada foto bukti dia di rumah sakit bareng. Yang difoto sama temen aku. Timelinenya di mana tuh? Sebelum talak atau sesudah talak? Sebelum talak. Di rumah sakit. Siapa yang sakit? Nggak tahu, dua-duanya kayaknya. Oke, mesra. Temen aku kan yang lihat ya, dia bingung maksudnya loh, kok sama ini gitu. Mana sih Nisa gitu, karena kan aku nggak pernah open ke siapa-siapa kan, kalau misalnya ada masalah dan lain sebagainya. Terus habis itu dia lihat gitu loh, oh kayak gini, langsung difoto sama dia, di ruang tunggu. Di ruang tunggu. Berdua. Betul. Iya, paham gue. Oke lah ya udah. Ini kan supaya penonton juga nggak bingung ya. Oke. Nah, setelah itu akhirnya kalian berpisah beneran. Oke. Setelah berpisah, kamu membuat laporan kalau saya nggak salah itu di Desember, bukan Desember 2025 ya, betul ya? Laporan terhadap hak kamu di dalam perusahaan Nusa Rara ini. The Little Giants ini. Iya, The Little Giants ini, betul itu. Betul. Apa di situ yang kamu gugat? Kalau yang 2025 sih perihal royalti. Oke, masalah royalti nih. Tapi, pisah tapi royalti mana gitu kan? Iya, jadi maksudnya sebenarnya sih pisah kan 2022. Terus tadi itu dia nggak mau ngasih aku apa-apa. Setelah almost a decade ya nikah, itu dia nggak mau ngasih apa-apa. Padahal di Islam tuh ada namanya nafkah idah sama mut'ah. Apalagi kalau cowok yang mutusin ya. Tapi dia tuh nggak mau ngasih apa-apa sama sekali. Yang kamu masukkan di dalam gugatan perceraian kalian. Oh, dia nggak mau kasih sama sekali tadinya. Sama sekali. Terus akhirnya? Terus akhirnya pas 2023 tuh aku majuin perihal harta gono gini. Oke. Karena kan
kita punya aset dong bareng-bareng. In which company ini kan, gitu. Ya udah, itu yang aku minta. Bahkan sama negara kan, dan pengadilan agama tuh harusnya setengahnya kan. Jadi 50-50 kan. Knowing dia, aku tuh udah pernah secara baik-baik kekeluargaan lah. Karena waktu itu aku pas di case yang banding, aku menang. Aku bilang, ini alhamdulillah aku menang. Aku udah dikasih tahu sama lawyer aku. Sekarang gini deh, ini SMS ya, karena komunikasi yang lain tuh sama sekali nggak bisa. Sekarang gini deh, coba omongin aja, kamu ikhlasnya di berapa persentage-nya, gitu. Dari situ baru kita ngomong. Oke. Tapi nggak dibalas nggak apa, kasasi. Kan kayak ngajak berantem. Maksudnya harusnya komunikasi luar aja gitu kan. Iya. Tunggu, waktu kamu di dalam perusahaan itu, kamu ada saham nggak? Ada. Waktu pas awal. Awal ada. Waktu masih jadi Suami istri. direktur atau komisaris? Direktur. Direktur. Betul. Berapa persen? Kalau dari total 10%. Oke, setelah itu saham kamu kemana? Dihibahin. Dihibahin kemana? Tadinya kedua employee kita yang Excel ceritanya. Dia bilang kan, ini mencapai target nih si ini juga mencapai target. Yang satu lagi itu kan memang udah istilahnya dari awal kita ngerintis lah. Jadi kayak, oh ya udah. Mau dikasih saham. Betul. Nah terus anehnya, ya waktu itu sih aku nggak pernah mikirin yang terlalu gimana banget ya, karena saking trustnya kali ya. Dikasih dari bagian aku semua. Padahal dia majority ya. Majority dia berapa? Wah. Yang kamu ingat? Kalau 70? 70, ya. Jago juga saya. Iya. Tebak angka langsung ya. Mungkin saya banyak tahu. Jadi 70% itu kemudian bukannya dari dia, tapi malah punya kamu, menurut kamu begitu kan? Iya. Sekarang ya. Iya. Terus kenapa kamu kasih waktu itu? Waktu itu juga pernah mikir. Aku bilang, kenapa dari aku semua? Kan punya kamu banyak. Iya. Kenapa nggak aku sebagian, kamu oke deh, misalnya harus dari gue juga gitu iya. Kan. Kenapa nggak dari aku sebagian, kamu sebagian? 10% kan yang mau diambil kan? Iya. Ya kalau dia kasih 10%, dia punya masih ada 60 kan? Maksudnya begitu. Oke. Kenapa nggak kayak gitu aja gitu kan? Terus kata dia, enggak lah, gampang nanti kan kalau misalnya dari kamu kan punya aku juga punya kamu. Oke. Dan aku kan tetap majority. Jadi mau gimana pun, jadi intinya kayak udah lo, gue majority, posisi kita secure deh berdua gitu. Iya, tunggu. Kalau kita pakai logika punya kamu ada punya aku, kalau dia kasih 10% punya dia ke sono, tinggal 60, punya kamu 10, kan sama aja punya kamu punya aku. Iya, makanya. Iya, oke lah. Ya, akhirnya kamu hilang tuh, kamu jadi komisaris, kamu digaji. Gaji. Oke, jadi tidak ada saham, tinggal gaji. Betul. Setelah perusahaan ini dijual, di situ kamu masih ada hak nggak? Kalau untuk di paper ya, on paper company, kan waktu itu aku di Depak. Oh, di Depak ceritanya? Iya, pas lagi proses divorce lagi, 2022 itu. Dikeluarkan? Tanpa sebab. Maksudnya alasannya tuh, ya menurut aku ya, itu dibuat-buat banget. Apa itu alasannya? Nggak, selama menjabat sebagai komisaris nggak pernah menjalankan perannya. Kurang berkontribusi. Iya. Gitu. Nggak, bahkan bukan kurang berkontribusi. Kalau kurang berkontribusi aku masih bisa mikir kayak, oh ya gue kurang kali ya. Sorry. Iya, baik. Agak emosi jadi. Apa santai ya. Kita semua perlu emosi. Iya. Iya. Jadi kalau masih konteksnya kurang berkontribusi, aku masih accept deh. Oh mungkin gue kurang di bagian sini, bagian mana atau gitu. Ya lo explain dong ke gue gitu kan. Ini enggak, sama sekali nggak menjalankan perannya tulisannya. Oke, jadi kamu merasa kecewa? Banget lah. Apalagi yang tanda tangan tuh maksudnya yang dari salah satu dari 3 itu yang literally kalau setiap kali kita meeting, kita apa tuh, ya paham dong posisi aku kayak gimana. Gitu loh. Berarti tinggal yang kamu gugat adalah masalah royaltinya. Betul. Dan itu akhirnya dibayarkan nggak? Dibayarkan. Oke. Cuma nominalnya tuh bikin kayak, hah? Gitu. Kenapa jadi hah? Karena udah pernah tahu ya. Dulu tuh dealnya apa, terus misalnya dapetnya biasanya berapa dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya di ketik aja misalnya Nusa Rara, terus tahu kan maksudnya ada event apa, ada apalah dan lain sebagainya. Nah itu mana gitu? Nggak ada di laporan itu, nggak ada. Oh. Gitu. Dan setiap kali kalau misalnya kan udah dipinta nih, kan kita
itu tadi aku tuh udah insya Allah tuh aku udah sesuai sama prosedur gitu. Iya. Somasi dulu. Dan dia selalu kalau somasi pertama tuh nggak pernah dijawab. Akhirnya habis itu somasi kedua baru tuh ada jawabannya. Tapi selalu kayak ngebalikin kayak jadi nggak ngasih apa yang kita somasiin gitu. Dialihin ke yang lain lah istilahnya. Itulah. Oke. Tapi akhirnya setelah udah berjalan waktu sekarang ini sampai sekarang ini timelinenya, akhirnya sudah dibayarkan atau belum? Enggak, belum. Harusnya aku Januari terima, sekarang udah apa? Maret. Jadi itu dibayarkan per bulan? 3 terms. 3 term. Jadi 1 tahun tuh 3 terms, Januari, Mei, September. Yang belum terbayarkan? Kalau buat tahun ini ya, Januari. Januari. Jadi setiap tahun itu 3 terms yang harus dibayarkan. Betul. Dan itu kewajiban. Sampai kapan? Dia bilangnya sih katanya perjanjiannya 3 tahun sama selama pihak 3 sana. tahun. Oke. Nah makanya waktu itu pihak sananya dipanggil buat ngasih, maksudnya kan karena royalti kan harusnya ya sampai itu selama itu berjalan kan. Betul. Nggak ada pembatasan. Ya menurut saya nggak ada nih pembatasan kayak cuma 3 tahun, cuma berapa tahun gitu, nggak ada. Tapi dari dia itu cuman mau ngasih selama 3 tahun. Betul. Dan kamu sudah oke? Saat itu udah oke. On paper? On paper. Oke. Gitu. Jadi ya kamu, ya udah gue terima deh 3 tahun gitu kan ya? Ya gue terima deh. Kalau bener 3 tahun ya. Kan makanya sekarang aku nanya nih, transparansi datanya mana gitu. Oh ini akhirnya kamu mau permasalahkan Betul. juga. Wah jadi panjang nih. Ya iya. Oh iya baik. Ya, Kalau saya sebel pribadi, gitu. saya sukanya diselesaikan aja, Betul, jangan panjang-panjang kan gitu saya gitu. Iya. Saya juga maunya gitu. Oke. Tapi itu tadi nggak bisa komunikasi sama, ya kita paham lah kalau orang kayak ngeremehin. Jadi itu loh yang bikin saya kayak ke-trigger gitu. Oke. Nah, kemudian akhirnya kamu bawa ini ke ruang publik. Di mana ketika ini di ruang publik kan jadi konsumsi banyak orang. Yang kamu pengen orang itu tahu itu bagian di mana hak kamu yang seharusnya bisa diberikan dengan benar. Di bagian yang hak yang harusnya saya dikasih sama dia. Oke, hanya itu kan sebenarnya. Hanya itu Tapi sebenarnya. kenapa di aib-aib jadi pada keluar? Karena biar tahu sebenarnya pengorbanan saya di belakang sini, korban perasaannya tuh di sini loh. Oke. Sampai bisa ini masih survive yang harusnya saya dapat haknya gitu. Itu ke-trigger gara-gara apa? Yang paling bikin trigger tuh yang terakhir itu ya pas itu bokap rahimahullah kan meninggal. Kan ya tuh kan kalau ngomongin bokap tuh namanya juga anak perempuan ya, sama bokap tuh dari little girl banget soalnya. Terus ya itu karena gue anak perempuan sendiri kan. Take your time. Itu yang bikin aku trigger banget karena wah pas bokap meninggal tuh dia nggak ada sama sekali. Sama sekali apa kayak bela sungkawa atau apa, bahkan sampai nyokap gue nanya gitu. Itu kan kayak wah, padahal kalau misalnya mau baik-baik nggak usah sama gue deh lo bela sungkawanya, lo sama nyokap gue aja, masih ada respectnya sama nyokap gue gitu kan. Tapi ini nggak ada sama sekali. Padahal tuh ya namanya juga orang tua aku tuh dulu ya nitipin istilahnya anak perempuan satu-satunya ke cowok gitu kan. Jadi mereka tuh baik banget sama itu orang. Baik itu banget. Sorry ya. It's okay, take your time. Nggak ada yang buru-buru kok. Sampai nyokap tuh kadang lebih ingat ulang tahunnya dia daripada ulang tahun aku gitu-gitu deh. Pokoknya sayang banget mereka berdua tuh. Makanya tiap kali kalau saya dulu tuh ada masalah rumah tangga tuh aku gak pernah share ke mereka. Karena aku tahu pasti mereka harus broken banget. Sampai waktu pas 2018 itu tuh aku gak bilang apa-apa sama sekali. Tarik nafas.
Ya itu. Paham. Itu tuh bikin aku ya dari dulu ya. You mess with me, nggak apa-apa. But you mess with my parents, oh, that means war for me ya. Is something different lah. Iya, beda lagi lah. I get your point. Itu yang akhirnya membuat kamu mencurahkan semua, ibaratnya hampir semua ya, belum semua ya untuk kamu gitu. Jadi tujuannya adalah cuman ingin mencurahkan apa yang kamu rasakan selama pernikahan kamu dan ketidakadilan yang kamu rasakan. Oke. Tapi kemudian itu kan menjadi satu polemik dan konsumsi masyarakat ya pasti ya. Dan pasti ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian itu bisa berlanjut ke perkara hukum. Are you okay with that? Bismillah sih, for me ya udah apa yang ada di depan ya dihadapin aja, gitu. Dan kalau misalnya emang suatu hal yang emang masih bisa diperjuangin ya udah gitu. Karena buat aku apalagi dengan framingnya dia sekarang yang kayak keluarga gimana banget atau apa gitu. Enggak, lo nggak gitu. Lo tuh jahat banget gitu. Itu loh yang kayak jadi ya udah bismillah aja. Kamu berpikir one day dia akan berubah nggak? Wallahualam. Wallahualam. Waktu pas dia berubah jadi seperti dia yang sekarang ini aja tuh aku gak pernah kepikiran. Seperti dia yang sekarang ini apa nih maksudnya? Ya sejahat ini. Oh. Dia bisa sampai sejahat ini. Itu sampai kamu setitik rasakan. ini tuh ya. Itu Kamu aja aku gak kaget pernah kepikiran. Karena kan waktu pas nikah, ya kita gak mungkin dong nikahin orang jahat mesti isi gitu kan. Kita nggak tahu lah. Iya. Nah sekarang kalau misalnya sampai akhirnya ini berkembang lebih jauh, what do you want from him? My part. Masalah royalti aja ya. Ya hak aku, bagian aku. Karena terakhir sebenarnya pas sidang yang harta gono gini, itu masih NO keputusannya. Oh. Jadi kalau gue mau maju lagi ya bisa. Kalau mau lanjutin dari situ ya bisa. Itu. Tapi capek gak sih? Kayak maunya selesai aja gitu. Tapi ya selalu bagian sebelah sana tuh kayak itu tadi nggak mau nyelesain secara baik-baik. Jadi kan 3 term ya dalam 1 tahun. Selama 3 tahun dulu kita ambil ya. 1 tahun itu 3 term totalnya berapa sih? Based on yang aku terima kemarin ya. Kalau total tuh 2 digit masih. 2 digit tuh maksudnya puluhan juta ya? Ya. Untuk 1 tahun? 1 tahun. Belum sampai ratusan juta? Oh gitu. Oke. Selama Bagian aku ya, di bagian aku ya. Bagian kamu kan yang kamu yang aku terima. pertanyakan kan ya. Selama 3 tahun. Iya. Jadi kalau kita kalkulasi selama 3 tahun, ya paling cepet-cepet sekian hampir 200 gitu maksudnya, atau hampir 300. Kalau based on yang kemarin itu ya. Iya. Segituan lah ya. Cuma kan kamu masih mempertanyakan, kok cuma sampai 3 tahun? Transparansinya mana gitu kan? Oke. Terus sama waktu pas lagi dijual, iya. itu kan masih termasuk dalam pas term saya aku lagi perjuangin harta gono gini. Masih masuk aset dong. Kenapa lo jual? Nah gitu deh. Nah perusahaan yang dia jual itu nggak pusing itu sekarang? Dia ada kontak ke kamu nggak? Tapi kan waktu itu company itu yang PT DKI itu kan isinya 3 orang itu. Oh, orang-orang yang sama aja gitu. Iya. Nah, maksud aku tuh gini, aku sempat kepikiran ya. Bahkan aku sampai sempat kepikiran. Kalau misalnya emang lo nggak ada duit, istilahnya tuh. Kan kita nggak tahu ekonomi orang ya. Ya udah bilang aja. Gitu. Maksudnya kan soalnya aku masih perjuangin yang kemarin habis dijual itu kan. Ya udah bagian lu berapa kan harusnya itu udah dibagi 2 aja udah. Habisnya dan dong. Nah, kalau misalnya emang dia nggak ada duit dan atau misalnya hasil penjualannya udah dimanain atau apalah, ya udah bilang aja apa kek nanti kita works on that. Yaudah nih gue baru bisa bayar segini lah atau apa gitu-gitunya aja. Yang kamu butuh cuma transparansinya kan? Iya. Oh berarti dia tidak transparan dalam nilai penjualan sama sekali. IP-nya.
sama sekali. Dibilangnya nggak ada. berapa emang? Kalau dari yang aku tahu ya, cuma kan kita nggak tahu yang on paper ya. Iya, ini menduga ya. Menduga, dugaannya tuh ya itu 4 juta US dollar, 4 juta US dollar berapa ya? 60 M. 60 something ya. Dugaannya. Dugaannya. Kamu dapat berapa? Nggak ada. None. Makanya kamu menggugat yang bagian kamu tuh yang 3 term selama setahun itu. Iya, karena terakhir kan jadi gitu perjanjiannya. Dia mau ngasihnya itu. Karena kalau dari hasil penjualan katanya dia cuma dapetnya dikit gitu. Terus dari harta gunung gini yang kamu dapat apa aja? Ya itu, nggak ada. Aku tuh cuma dari harta gonogini itu aku cuma mintanya tuh yang aset perusahaan yang kita bangun benar-benar bareng. Yang dibayar 3 term setahun ini? Bukan, waktu itu. Ini kan perjanjian si royalti ini tuh setelah aku ada gonogini. Terus aku masih nuntut lagi, baru dia kasih, yaudah deh ini aja deh perjanjiannya royalti gitu. Yang gonogininya tidak ada yang dipenuhin? Enggak. Jadi gonogini tidak dapat apa-apa, terus kemudian akhirnya dapat yang perjanjian ini doang nih, yang 3 term ini, selama 3 tahun. Enggak ada anak? Enggak. Oh jadi nggak ada tanggungan buat anak gitu? Enggak ada alimoni buat anak. Kamu nggak sedih tuh perjalanan kalian berakhir seperti ini? Iya. Ada lah masih ngeganjil di situnya. Maksud aku tuh apa ya? Ya udah deh. Ya udah kalau misalnya kan sifat orang kita nggak bisa ada yang ngatur ya. Iya, betul. Kalau lo emang mau kayak gitu ya udah terserah. Cuma udah dong bagian hak gue masa lo ambil juga gitu loh. Itu ya udah. Sifat lo apa gitu udah. Cuma kan masalahnya sekarang sudah berjalan dengan masing-masing jalan kan ya? Iya. Kamu dengan pahitnya kamu, dia dengan bahagianya dia. Menurutmu dia bahagia nggak dengan pernikahannya sekarang? Enggak. Kenapa enggak? Karena sebenarnya waktu pas ini di up ini, itu banyak banget yang nge-DM aku. Oh. Ada problem sama mantan juga, perihal bisnis lah, perihal perjanjian lah, perihal ada haknya juga yang diambil lah. Sama mantan suamimu? Iya. Dan aku bilang, kan ternyata case-nya banyak. Dan banyak yang ya alhamdulillah, atas taufik dari Allah tuh maksudnya banyak yang ngedoain tuh karena mereka juga banyak yang ngerasa tersakiti ternyata. Gitu. Jadi sebenarnya ini tinggal masalah bagaimana mantan menyelesaikan sisa-sisa yang ada di masa lalunya. Iya. Begitu kan poinnya. Dan kamu berarti tidak ada kecemburuan gitu, tidak ada ya? Alhamdulillah enggak. Bahkan waktu itu dia pernah SMS aku bilang suruh move on. Udahlah lo move on aja. Gue tuh sekarang karena tahap gue tuh I'm the happiest after 10 years kata dia maksudnya. Terus aku bilang, aku sih alhamdulillah waktu itu nggak kesinggung nggak apa. Aku cuma bilang, ya alhamdulillah good for you, but ya wallahi I don't care. Aku bilang gitu. Tapi sedih ya? Gue sedih lagi dengernya. Iya. I can feel it. Iya. After 11 years ya. 11 tahun perjalanan itu cuman begitu doang gitu. Dia bilang gitu. Mungkin ya Allah kasih aku kayak shield, kayak ya sakit sih sakit, cuma ya udah gitu. Kalau lo sama gue, cuma itu loh nyokap bokap gue harus ngerasain heartbreak itu yang bikin gue lebih sakit. Iya. Ya lumayan numpuk lah. Dan bagaimana kamu coba untuk ya udah deh, nggak usah hitung ini aja gitu, itu aja. Iya. Gitu. Paham. Anggap nih si Mas Aditnya kita undang juga dia ngomong gitu. Kamu pengen ngomong apa sama dia? Itu tadi, the past is the past. Terserah, whatever ya udah terjadi yang terjadi. Ya. Cuma balikin hak gue, karena dia tahu ada hak aku di situ. Udah itu aja. Itu aja ya. Ke istrinya? Apa ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Selamat menikmati. Kayak di itu. Kayak di nasi box. Tapi kamu berharap nggak Aditnya, I mean, in the good hope, as a human ya, Iya. sebagai makhluk Allah lah. Iya, betul. Mas, ada nggak kamu berharap, I hope one day you change? From religion perspektif ya, kalau dia mau muhasabah atau maksudnya mau, Muhasabah. iya, tahu kan? Tahu. Nah, login aja lah udah. Enggak. Ada di film saya nanti itu. Oh, seriously? Di film Baby Udon. Oh iya. Ada. bener. Iya. Masya Allah. Lanjut. Saya paham itu. Iya. Ya udah. Muhasabah. Kalau dia muhasabah nih,
ini semua ke up, itu sebenarnya Allah tuh kasih chance dia untuk perbaikin ini di dunia. Lo perbaikin deh, Dit. Coba lo apa ya? Ya muhasabah itu tadi, apa sih yang udah lo lakuin? Ini bener apa enggak? Sebelum nanti di akhirat lo nggak bisa balik lagi. Kalau itu orang ngantri nuntut dia di akhirat buat pahalanya dia, lo mau ngapain? Gitu. Kalau itu religious view ya, itu sebenarnya tuh ini tuh ya buat nyolek dia lah, gitu. Berarti you still love him sebagai sesama ciptaan Allah. Sebagai sesama hamba Allah ya. Hamba Allah. Supaya ada kebaikan di kemudian hari. Betul. Kita juga semuanya maunya baik-baik kok. Berarti nggak usah ada saling lapor-lapor, polisi, kan gitu ya. Iya dong, kalau menurut saya begitu. Supaya bisa diselesaikan dengan kepala dingin di ranah private. Nggak usah sampai ke podcast-podcast lagi. Betul, berikutnya. Betul. Duduk bareng, begitu kan? Iya. Yang mengahin kamu ya? Astagfirullahaladzim, saya lagi di bawah-bawah. Janganlah kalian aja orang dewasa. Iya, betul-betul. Saran saya, 2 orang dewasa duduk bareng. Sampai satu kesepakatan yang baik. Ketika itu ingin dipublikasikan, saya bisa bantu. Iya. Untuk memberitakan hal-hal yang baik juga gitu. Iya. Gitu. Pokoknya insya Allah dari aku maunya yang baik-baik aja lah. Yang baik-baik aja ya. Semoga ini nyampe. Semoga. Dan nanti dari aku interview Mas Adit juga nyampe ke kamu. Jadi sama-sama akhirnya bisa turunin dulu emosinya. Ketemu bareng, selesaikan bareng. Nah kalau perlu publikasi, itu urusan belakang. Iya. Yang penting kan bisa duduk bareng. Betul. Atau masing-masing sudah punya jalannya kan ya. Iya itu sih. Oh ya ada satu yang pengen ditanyakan sama netizen. Soal anak, katanya Mas Adit itu sempat ada diberitakan dia itu mandul gitu. Betul ya? Kamu sempat ngomong dia mandul atau? Enggak pernah. Karena it's a bit harsh word ya. Kalau buat cowok apalagi ya. Aku masih jaga nih gitu kan. Tapi intinya waktu pas periksa kita berdua, waktu pas mau proses punya anak, dia yang bermasalah, itu aja. Tapi tidak mandul? Iya, aku nggak pernah ngomong kayak gitu pokoknya. Oke. Makanya waktu itu profesornya nggak sampai IVF, nggak bilang sampai IVF, cuma butuh inseminasi aja. Inseminasi gitu. Gitu. Ya intinya begitu ya. Ini maksudnya saya membuat podcast ini sebenarnya ada message yang pengen saya berikan ya, semoga hari ini message saya sampai lah ya. Setiap masalah itu pasti ada, apalagi di rumah tangga. Dan saran saya, masalah itu tolong diselesaikan dulu di rumah tangga sampai benar-benar selesai. Karena kalau tidak, itu hanya akan merusak kedua belah pihak dan akhirnya hanya menjatuhkan, menghancurkan satu sama lain secara sadar atau tidak sadar gitu kan. Yang aku sangat sayangkan adalah 2 orang yang pernah saling mencintai, 2 orang yang pernah saling berjalan bersama, kok akhirnya jadi saling menyakiti. Dan harapan gue ya dengan tempat ini kalian bisa menemukan mediasi di luar di ranah pribadi. Wallahu alam, semoga semuanya berjalan dengan baik. Saya doakan yang terbaik buat kalian. Posisi saya tetap di tengah. Di tengah itu apa? Saya ingin melihat perdamaian aja. Iya betul.